Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di Salamun alaihim. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat kehidupan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang dimaksud adalah segala hal kegiatan kehidupan yang kita lakukan di dunia ini hanya kepada Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Salah satu ibadah yang wajib dan memang harus kita perhatikan sebagai bekal kita di dunia, juga bekal kita di akhirat kelak nanti, yaitu as-salah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamanatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat Isra dan Mi'rajnya. Di saat Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu perintah, aqimus shalah, dirikan salat. Salat inilah menjadi benteng kita di dunia ini. Nas-salata tanha anil fahsya'i wan munkar. Salat mencegah dari kefasikan dan kemunkaran. Lalu bagaimanakah konteks salat itu sendiri menjadi benteng pertahanan kita dari perbuatan kejahatan, perbuatan kemaksiatan dan kemunkaran ini? Sementara kita melaksanakan sholat namun masih berperilaku kemaksiatan, kemunafikan. Kembalilah kita kepada inna sholata kanat halal mu'minina kitaban mawquta. Dari konteks kitaban mawquta, ketetapan waktu alal mu'min terjadi kepada orang mukmin. Artinya konteks sholat ini terjadi tepat pada waktunya terhadap bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan syarat-syarat kedudukan suatu keagamaan, di mana Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan seorang yang begitu bagus, baik pakaiannya, baik penampilannya, yang menanyakan yang pertama adalah tentang keislaman, lalu yang kedua tentang keimanan, yang ketiga tentang keihsanan. Proses daripada sholat ini, pertama pelaksanaan syariat yang disebut dengan kita sebagai seorang muslim. Rukun Islam, aqimus shalah. Ini yang pertama bekal kita. Bagaimanakah pelaksanaan sholat ini mencapai suatu keimanan? Barulah alal mu'minina kitaban mawquta. Proses dahulu pelaksanaan, perbaiki dulu sholat kita. Perhatikan dulu syarat dan rukun sholat kita. Niat sholat kita. Kalau proses pelaksanaan dan rutinitas ini baik, syarat dan rukunnya baik, niat dan maksudnya baik, maka proses keimananlah yang timbul, barulah sholat itu menjadi bagian kebutuhan daripada kehidupan kita, dan sholat itulah melahirkan tanha anil fahsya wal munkar. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita perbaiki sholat kita ini. Kalau kita mau bisa mencegah namanya kemunkaran, kemunafikan, kefasikan, keburukan dalam diri kita, pelaksanaan sholat dengan sesungguhnya. Kita perhatikan sholat kita dengan sesungguhnya. Hati kita hadapkan kepada Allah dengan sesungguhnya. Syarat dan rukunnya benar dengan sesungguhnya. Jangan-jangan sholat kita, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka terjadilah sifat-sifat keburukan di dalam diri kita, dan ketergantungan terhadap sholat itu pun sia-sia dan tidak pernah ada di dalam diri kita. Na'udzubillah. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat ini adalah pangkal utama segala hal kehidupan kita. Bahkan
yang pertama ditanya nanti di akhirat, ma yuhasabu min ibadi yaumal qiyamah as-salat. Salat yang pertama dihisap dan ditanya, bagaimana salat kita. Untuk memperbaiki itu juga pun kita harus memperbanyak juga salat-salat. Sebagaimana Rasulullah SAW diamanatkan 50 rakaat dalam salatnya. Perhatikan kalau ba'diyah, qobliyah kita kerjakan. Salat-salat sunnah yang lainnya, duha, salat tahajud kita. Hitunglah tepat sekali. Ada 50 rakaat yang akan kita laksanakan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjaga salat kita, memperbaiki salat kita sehingga salat itu menjadikan suatu keimanan pada diri kita, sehingga salat yang tadi dapat mencegah kemunkaran, kefasikan, kemudaratan dalam diri kita dan keluarga kita. Semoga yang singkat ini menjadi bekal kita memperbaiki salat kita, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang simpuh sembah sebagai hambanya, ikhlas menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.